teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi UAS ya. Jadi di sini kenapa saya buatkan video simulasi, karena takutnya teman-teman belum bisa download, belum bisa upload, belum bisa simpan gambar ya. Oke, baik. Di sini teman-teman bisa buka dulu Google Chrome, kemudian buka link bit.ly ya, bit.ly, kemudian simulasi UAS PTIK. Coba saya perbesar dulu seperti ini ya, bit.ly simulasi UAS PTIK, kecil semua. Oke, setelah terbuka maka akan kebuka form seperti ini. Nah, di sini nanti saya minta saat UAS teman-teman membawa handphone semua ya, jaga-jaga kalau harus perlu login akun Gmail-nya. Oke, di sini untuk mengikuti kuis komputer teman-teman harus sudah login Gmail ya. Jika komputer yang digunakan sudah login akun Gmail, meskipun akun orang lain itu nggak masalah, teman-teman bisa tetap lanjut. Yang penting email yang di sini diisi dengan email teman-teman masing-masing ya. Email yang di bagian ini. Oke, kemudian isi nama, kemudian isi NIM, kemudian isi kelompoknya. Kemudian berikutnya, nah di sini ada perintah untuk mendownload file ya. Filenya di link tersebut kita coba buka. Oke, setelah kita buka, teman-teman bisa download dulu aplikasinya dengan download aplikasi, download filenya ya, dengan buka menu file, kemudian pilih save as, kemudian pilih download a copy. Kalau teman-teman komputernya pakai bahasa Indonesia, save as itu adalah simpan sebagai, kemudian unduh ya. Ini simpan sebagai, kemudian ini unduh salinan ya. Pilih yang ini, unduh salinan. Oke, kemudian setelah diunduh, kita buka foldernya ya. Open folder. Gimana caranya open folder? Tadi sebentar. Ini buka tombol download di sini, kemudian di sini di listnya kita bisa pencet yang ini, show in folder, atau kita bisa klik kanan kemudian show in folder ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa pindah filenya ke folder masing-masing dengan cara menekan apa? Kita klik dulu filenya ya, kita pastikan filenya sudah terpilih, kemudian kita tekan Ctrl X ya, Ctrl X, Ctrl dan X ya, Ctrl-nya jangan dilepas, kemudian tekan X. Kemudian teman-teman arahkan ke folder masing-masing. Di sini saya simpan folder saya di menu di this new volume ya, new volume D. Kemudian kita buka foldernya, kemudian baru kita Ctrl V di situ. Ctrl ditekan, jangan dilepas, dan V. V ya, V. Bukan F tapi V. Oke, setelah itu kita bisa buka filenya. Oke, di sini ketika kita buka pertama kali filenya, bisa jadi filenya masih dalam protected view ya. Bisa teman-teman klik dulu enable editingnya. Oke, setelah enable editing, maka baru file ini bisa diedit. Kemudian kita balik lagi ke Google Form. Ya, di sini bisa dilihat soal pertama adalah kita diminta untuk membuat grafik disease, kemudian urutkan dari kecil ke besar serta tampilkan 10 data teratas saja. Di sini ada contoh gambarnya. Bisa kita buka open image by new tab ya. Sini bisa kita lihat. Oke, di sini ada count of disease, kemudian di sini ada nama disease-nya. Ya, ini sama seperti yang 2 minggu lalu kita pelajari ya. Coba kita langsung lakukan. Pertama, kita pilih dulu, kita pastikan sel yang aktif adalah di dalam datanya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bebas. Yang penting ada di dalam data. Kemudian kita tekan Ctrl A, ya, Ctrl, kemudian Ctrl-nya jangan dilepas, tekan A. Ctrl A, kemudian kita buka menu Insert, kemudian kita pilih Pivot Table di pojok kiri atas, ya, Pivot Table. Kemudian kita pilih table range ya, kita pilih table orange. Kemudian choose where you want to pivot table to be placed. Kita pilih new worksheet. Kemudian kita pilih yang ini, add this data to the data model. Kemudian kita tekan OK. Ya, oke. Nah itu saya ulang ya, saya ulang.
tadi saya langsung tekan ini di sini di bagian ikonnya. Tapi kalau teman-teman tekan di bagian bawahnya, di bagian panah kayak gini, maka akan muncul pilihannya ya. Kalau tadi saya tekan atas itu langsung muncul seperti ini, tapi kalau saya tekan bawahnya itu muncul pilihannya. Nah, kita pilih yang from table orange ya. Kemudian tekan edit data, kemudian new worksheet, kemudian kita tekan OK. Ditunggu, nah akan muncul pivot table-nya. Di sini kita bikin pivot table yang pertama. Perintahnya adalah this is ya, this is. Mana this is? Oke, ini this is. Kita tekan, kita klik this is-nya, klik kiri, jangan dilepas, kemudian kita geser ke bagian row. Ya. Kemudian lakukan hal yang sama, klik, jangan dilepas, kita geser ke bagian value. Oke, di sini otomatis akan muncul ya data penyakit dan jumlah kemunculannya. Kemudian setelah itu kita pastikan sel yang aktif ada di bagian sini, di bagian dalam table pivot ya. Kemudian kita bisa tekan insert lagi, kita pilih pivot chart ya. Kalau kita tekan langsung yang atas, maka seperti itu ya. Tapi kalau kita tekan panahnya, kita pilih dulu pivot chart ya. Jadi kita bisa tekan di bagian sini, kemudian pilih pivot chart, atau kita tekan bagian ikonnya, maka akan langsung muncul seperti ini ya. Kemudian kita pilih cluster kolom aja. Oke, yang sudah kepilih kita pilih itu, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul grafik sesuai yang ada di soal ya. Ini sudah sesuai dengan yang ada di soal ya. Coba kita lihat. Nah, udah sesuai. Nah, kemudian soalnya minta untuk menampilkan data atau mengurutkan data dari kecil ke besar serta tampilkan 10 data teratas aja. Berarti kita harus sorting dan kita harus filter. Ya, gimana caranya? Kita bisa tekan tombol panah di sebelah row label ini. Ya, kita tekan, kemudian kita pilih more sort option. Ini untuk mengurutkan ya. Tadi dimintanya dari kecil ke besar. Berarti pilih ascending A to Z. By-nya kita isi dengan count of disease. Kemudian kita tekan OK. Otomatis di situ akan berubah jadi kecil ke besar. Oke, pengurutan sudah selesai. Kita lanjut untuk filter ya. Kemudian kita filter, kita pilih value filter, kita pilih yang top 10 ya. Pilih top 10. Tadi dimintanya adalah 10 data ya. Maka kita nggak perlu ubah ini, kita tetap 10. Kemudian yang kita tampilkan adalah yang teratas ya. Top 10 items by apa? By count of disease. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini grafiknya sudah sesuai yang diminta oleh soal. Nah, setelah grafiknya selesai ya, kita bisa klik kanan di bagian grafik ya. Kita klik dulu grafiknya, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini di laptop saya, di komputer saya itu ada save as picture ini ya. Jadi kalau di komputer Bapak Ibu ada menu save as picture ya, klik kanan save as picture, maka pilih itu aja, pilih save as picture. Kita bisa langsung save, kita pilih folder kita ya, new volume tadi Mustafa, misal saya pilih jawaban ya 1 gitu ya. Ini kalau ada menu save as picture. Tapi kalau nggak ada, bagaimana kalau nggak ada? Bisa kita klik kanan ya, kita copy. Nah, setelah kita copy, kita buka aplikasi lain ya. Kita tekan tombol Windows pada keyboard ya, atau bisa tekan tombol Windows yang bagian bawah. Kalau Windows 10 biasanya di bagian sini tombol Windows-nya. Ini saya Windows 11 jadi di tengah ya. Bisa tekan tombol Windows atau bisa tekan tombol Windows yang ada di keyboard. Kita buka aplikasi namanya Paint ya, Paint. Kita buka aplikasinya. Kemudian tinggal kita klik kanan di sini. Oh, sorry. File. Ya, edit ya. Bisa teman-teman buka edit, kemudian paste. Nah, ini versi Paint-nya bisa jadi beda-beda. Di saya Windows 11, di teman-teman Windows 10 bisa jadi bentuknya beda. Ya, kalau Windows 10 biasanya pastenya ada di sini. Ya, kalau Windows 11 ini saya pilih edit dulu, kemudian kita paste. Seperti ini. Kemudian setelah kita paste, kita bisa crop ya.
Oke, setelah itu tinggal kita tekan Ctrl S, Ctrl dan S, atau bisa pilih File, kemudian Save, ya. Nah, kita arahkan ke folder kita, kemudian kita kasih nama jawaban 1 gitu ya. Kita save. Oke, soal nomor 1 selesai. Kita lanjut upload dulu ya. Tambahkan file, kemudian kita pilih file kita yang barusan ya. Kita pilih aja tadi di new volume D, kemudian Ahmad Mustafa, pilih jawaban 1. Oke, di sini kalau sudah ke-upload akan ada kayak gini, teman-teman. Ya, akan ada indikator bahwa filenya sudah ke-upload. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 2. Kita diminta tuliskan informasi yang kita dapatkan setelah menganalisa grafik pada soal nomor 1. Kita cek di sini, kita cek di Excel-nya aja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 10 data penyakit yang paling banyak diderita 1 bulan terakhir itu adalah asma yang paling banyak dengan 23 kasus, dan seterusnya sampai hipertiroid ya. Nah, karena yang diminta adalah informasi, ya kita tinggal tulis aja. Penyakit terbanyak yang diderita pasien adalah 1 ya. 1 apa tadi? Asma. Berapa kasus? Kita dalam kurung aja. Asma adalah 23 kasus. 23 kasus. Kemudian 2 adalah osteoporosis. Berapa kasus osteoporosis? 12 kasus. Kemudian selanjutnya 3 adalah diabetes, 10 kasus. Kemudian selanjutnya hipertensi 10 kasus ya. Kemudian teman-teman tulis ya sampai nomor 10 ya. Nomor 10 adalah hipertiroid. Ya, hipertiroid ya, benar ya. Ya. Hipertiroid. Sebanyak 7 kasus ya. Nah, ini saya tulis titik-titik-titik ya biar cepat ya. Tutorialnya biar gak terlalu lama. Nah, teman-teman nanti ketika UAS ya harus ditulis semua ya, jangan titik-titik kayak gini. Oke, itu soal nomor 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian kita lanjut berikutnya. Kita diminta buat grafik korelasi antara data disease dan data smoking. Tampilkan 30 data teratas, urutkan dari besar ke kecil. Oke, kita bikin dulu grafiknya. Kita bisa pakai yang ini atau kita bisa bikin baru. Ya, terserah teman-teman mau bikin baru atau kita pakai yang ini. Ya. Oke, kita coba yang bikin baru aja ya. Sama seperti tadi, kita blok dulu ya. Kalau ini sudah hilang bloknya, kita Ctrl A lagi. Kemudian kita insert, kemudian pivot table. Kita pilih add this data, new worksheet, kemudian kita tekan OK. Nah, ini kita bikin pivot table yang baru ya. Tadi dimintanya adalah disease ya. Kita tekan disease, klik kiri, kemudian digeser ke bawah, taruh di row, lepas. Dengan cara yang sama, disease taruh di values, lepas. Kemudian tadi smoking status ya, sepertinya. Oke, smoking status. Smoking status kita bisa pilih yang ini. Smoking status, kita klik kiri, kemudian kita taruh di kolom, teman-teman. Oke, nah di sini akan kelihatan format smoke berapa, never smoke berapa, dan seterusnya. Ya. Oke, di sini dia langsung ditampilkan di grafik ya. Kita langsung aja, kita buka menu insert, kemudian kita pilih pivot chart. Kita pilih yang kolom aja, cluster kolom. Sini akan muncul grafik sesuai yang ada di soal ya. Oke, setelah itu tinggal kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Kita klik kanan, bisa save as picture, atau kita bisa copy ya. Kita copy, kemudian kita taruh ke aplikasi Paint, edit,
paste, kemudian kita crop, kemudian kita Ctrl S, kita save. Sebentar, ini kan masih mentah ya, ini masih mentah ini. Oke, salah, kita harus lakukan dulu. Di sini setelah disease dan smoking, kita bikin grafiknya, kita harus urutkan dari besar ke kecil ya. Kita urutkan dulu dari besar ke kecil. Kita pakai cara yang sama kayak tadi, kita klik tombol panah ini, kemudian kita pilih more sort option, kita pilih besar ke kecil, descending ya. Kita urutkan berdasarkan count of disease, kemudian kita tekan OK. Nah, sini sudah kelihatan urutannya ya. Kemudian kita diminta tampilkan 30 data teratas ya, benar ya. 30 data teratas ya, oke. Kita klik tombol di sebelah row label, kita pilih value filter, kita pilih top 10, tapi ininya kita ganti 10. Kok 10? 30 ya. Tadi dimintanya 30, kita tekan OK. Nah, maka akan terbentuk diagramnya. Kita bisa perbesar mungkin ya agar lebih terlihat. Kemudian kita lakukan yang sama, klik kanan, copy, buka Paint, kita edit, paste, kita bisa crop, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita simpan sebagai jawaban skor 2. Oke, sudah, kita close Paint-nya. Nah, di sini kita bisa langsung upload ya file yang barusan kita simpan. Oke. Jawaban 2. Kita open. Oke, sudah terupload ya. Kemudian soal berikutnya adalah kita diminta menganalisis grafiknya. Nah, karena di sini korelasi antara rokok dan penyakit ya, kita bisa lakukan analisa yang agak berbeda dengan yang tadi. Di sini kita bisa filter dulu yang merokok aja. Ya, kita filter yang merokok berarti di bagian mana? Tadi rokok kita taruh di bagian kolom ya. Karena rokok itu kita taruh di kolom, maka kita klik filter atau tombol yang di sebelah kolom label ini. Oke, kemudian kita pilih value filter. Nggak usah sih. Kita pilih ini aja. Kita pilih yang smoke aja. Yang smoke berarti kalau orang merokok itu kan statusnya dia masih aktif atau dia sudah berhenti tapi pernah merokok sebelumnya. Ya. Kalau pernah merokok sebelumnya pasti ya masih ada bekas-bekasnya ya di tubuh. Nah, maka di sini kita pilih 2 aja, formerly smoke sama smoke. Yang never smoke nggak usah dipilih, unknown juga nggak usah dipilih. Kita tekan OK. Nah, maka di sini akan kelihatan grafiknya hanya untuk yang merokok dan pernah merokok. Ya. Nah, di sini bisa kita tulis kesimpulan bahwa penyakit yang paling banyak diderita pasien merokok ataupun pernah merokok adalah penyakit asma. Sebanyak berapa tadi? 15 kasus ya. 15 kasus. 15 dari mana? Kita lihat totalnya ini ya. 15 kasus. Oke, ini informasi pertama yang kita dapatkan ya. Kemudian kita lanjut informasi kedua. Informasi kedua kita ambil dari yang tidak merokok sekarang. 2. Yang tidak merokok, berarti kita tekan lagi tombol sebelah kolom label, kita pilih yang never smoke. Unknown nggak usah kita pilih karena dia tidak tahu merokok atau enggak ya. Kita pilih yang never smoke. Ya. Sini kelihatan bahwa penyakit yang paling banyak adalah pneumonia. Kita tulis lagi di Google Form, penyakit yang paling banyak diderita pasien tidak merokok adalah penyakit pneumonia. Apa pneumonia tadi? Pneumonia sebanyak 5 kasus. Banyak
5 kasus. Kemudian selain itu kita juga bisa bandingkan nih, bandingkan total case-nya. Kalau dia tidak merokok, total case-nya adalah 76 ya. Perbandingan pasien merokok dan tidak merokok yang terkena penyakit adalah kalau tidak merokok 76, kalau yang merokok berapa tadi? Kita cek lagi formulir smoke. Sebentar, salah pencet saya. Kita pilih yang smoke dan formerly smoke. Yang tidak merokok kan tadi 76 ya. Yang merokok 103 totalnya ya. Adalah 103 berbanding 76. Seperti ini ya. Oke, tiganya aja udah cukup ya. Tadi apa? Informasi pertama, penyakit yang paling banyak diderita pasien perokok adalah 15 kasus. Penyakit yang paling banyak diderita pasien tidak merokok adalah penyakit pneumonia. Ya. Kalau yang merokok tadi asma 15 kasus, yang tidak merokok pneumonia sebanyak 5 kasus. Kemudian perbandingan pasien merokok dan tidak merokok yang terkena penyakit adalah 103 banding 76. Oke. Oke, nah soal nomor 4 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6 ya. Nomor 4 ini hampir sama ya, hampir sama dengan disease dan smoking. Kita diminta untuk korelasi antara disease dan gender ya, dengan jenis kelamin, kemudian urutkan besar ke kecil, tampilkan 20. Oke, kita bisa bikin table pivot baru ya, insert pivot table from tabel orange. Kita pilih add this data, kemudian kita tekan OK. Kemudian kita pilih dia tadi disease dan gender ya. Berarti disease-nya kita taruh di row, kemudian disease-nya kita taruh di value, kemudian gendernya kita taruh di kolom. Oke. Seperti ini. Kemudian kita insert lagi, buka menu insert, kita pilih pivot chart, kita pilih cluster column. Oke, ini udah sesuai dengan grafik yang ada di gambar ya. Kemudian kita diminta urutkan dari besar ke kecil. Kita urutkan sorting besar ke kecil, count of disease, kita pilih OK. Oke, kemudian kita diminta untuk menampilkan 20 data teratas. Kita value filter, kita pilih top 10, kita pilih ganti ini dengan nilai 20. Oke. Nah, maka ini sudah terbuat grafiknya sesuai dengan yang dimau oleh soal. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita klik kanan, copy, kita buka aplikasi Paint, kemudian kita bisa tekan Ctrl V atau kita bisa pilih Edit dan Paste seperti tadi. Saya coba dulu dengan menggunakan Ctrl V ya, Ctrl V. Nah, muncul seperti itu. Kemudian kita bisa crop, kemudian kita Ctrl S ya. Kita pilih jawaban _3. Save. Oke, setelah itu kita bisa upload gambarnya. Sama ya kayak yang tadi, kita jelajahi, pilih jawaban 3. Nah, kemudian kita tulis kesimpulannya di sini. Ya, informasi yang kita dapat. Apa informasi yang kita dapat dari disease dan gender? Kita lihat, kita bisa tulis perbandingannya dulu. Perbandingan kasus laki-laki dan perempuan. Di sini 79 dan 84. Oke. 1. Perbandingan jumlah kasus male female atau kita tulis laki-laki dan perempuan adalah laki-lakinya 84, female-nya 79. 84 berbanding 79 ya. Oke.
Kemudian kita tulis yang nomor 2, informasi yang kedua yang kita dapatkan dari sini adalah kita bisa lihat mail. Mail yang paling banyak apa nih? Kita pilih mail aja, female-nya kita uncheck, kemudian kita oke. Nah, kelihatan mail aja. Mail yang paling banyak adalah Asma. Kita tulis aja urutannya. Mail, Asma. Ya. Penyakit yang paling banyak diderita oleh laki-laki adalah penyakit asma. Banyak berapa? 12 kasus. Oke. Kemudian kita cek yang laki-laki, yang perempuan sekarang. Female kayaknya sama deh, asma juga ini kayaknya. Oke, asma juga. Kemudian penyakit yang paling banyak diderita oleh perempuan adalah penyakit asma sebanyak 11 kasus. Ya. Oke, segini aja udah cukup. Kalau teman-teman mau tambahin lebih baik lagi. Ya. Tambahin maksudnya gimana? Bisa ditulis sampai sampai 5 teratas misal. Atau bisa kita analisa masing-masing penyakitnya. Ya, masing-masing penyakit maksudnya gimana? Kita lihat nih, kalau kita mau lihat diabetes nih. Ternyata diabetes itu paling banyak menimpa laki-laki. Ya, kemudian yang paling banyak yang menimpa perempuan adalah hipertensi misal. Kemudian yang paling banyak penyakit yang dominan diderita oleh perempuan tadi hipertensi, kemudian pneumonia ya lebih banyak diderita perempuan, influenza dan seterusnya ya. Bisa teman-teman list penyakit yang dominan diderita oleh perempuan. Nah, teman-teman juga bisa list penyakit yang dominan diderita oleh laki-laki. Di sini ada yang ini ya. Osteoporosis, kemudian asma, diabetes, ya, dan seterusnya. Ya. Bisa teman-teman tuliskan informasi yang teman-teman dapatkan sebanyak mungkin. Nah, di sini karena saya hanya sebagai contoh ya, saya tuliskan 3 aja. Nah, kalaupun teman-teman nanti hanya menjawab 3 juga nggak apa-apa ya. Dapat poin, yang penting informasinya tidak ngawur ya. Misal di sini yang disuruh analisa adalah disease dan gender, tapi teman-teman di sini membahas disease dan BMI misalnya, itu kan udah melenceng jauh ya. Jadi jawabannya salah. Tapi kalau masih nyambung seperti ini ya dapat dibenarkan. Oke. Nah, kemudian selain 3 data ini ya, kan saya meminta analisa 3 data, disease, kemudian disease dan smoking, disease dan gender. Nah, teman-teman bisa lakukan di soal terakhir, lakukan analisis terhadap data lain ya, sesuai kreativitas masing-masing. Teman-teman bisa coba-coba explore di situ ya. Bisa misal disease dengan BMI ya. Bisa disease dengan usia, bisa disease dengan kolesterol dan seterusnya ya. Bisa teman-teman lakukan sesuai kreativitas masing-masing, kemudian tuliskan informasi-informasinya di sini ya. Di sini nggak akan saya isi di bagian ini karena nanti terlalu lama tutorialnya ya. Oke, sementara itu aja yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan melalui grup WhatsApp masing-masing kelompok ya. Segitu saja, terima kasih.